Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Pada sore ini kita akan mempelajari sebagian daripada firman Tuhan. Pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini, hari Minggu, tanggal 23 Januari 2022. Dengan judul yaitu Tanah sebagai Tempat Peristirahatan. Tanah sebagai tempat peristirahatan. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, apa janji Tuhan kepada Abraham yang terdapat di dalam Kejadian pasal yang ke-15 ayat 13 sampai ayat 21. Bila mana kita membaca akan Alkitab, ada berapa tujuan di mana Tuhan memberikan akan janjinya kepada Abraham. Yang pertama, tujuan Tuhan melepaskan akan Israel dari perbudakan di Mesir adalah membawa Israel ke tanah Kanaan, di mana mereka bisa beristirahat dengan damai sejahtera. Kita bisa baca di dalam Keluaran pasal yang ke-33 ayat yang ke-14. Dan yang kedua, tanah Kanaan adalah warisan yang Tuhan telah janjikan kepada bapa mereka, yaitu Abraham. Karena dia telah menanti akan suara Tuhan dan meninggalkan akan negerinya untuk pergi ke tanah perjanjian. Kita bisa melihat di dalam Kejadian pasal yang ke-11. Nah, saudara-saudaraku yang berikut, bahwa tujuan Tuhan memberikan akan tanah itu kepada Israel bukan hanya agar mereka memilikinya, tetapi dikatakan bahwa mereka dapat membawa mereka kepada diri daripada Yesus Kristus, atau kepada penebusan, atau kepada penyembahan kepada Allah sebagai pencipta langit dan bumi. Kejadian pasal yang ke-19 ayat yang ke-4. Dan yang berikut, bahwa Tuhan ingin agar mereka tinggal di tanah di mana mereka akan dapat menikmati akan hubungan yang dekat dengan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus. Jadi kerinduan daripada Yesus memberikan akan janji kepada Abraham, yaitu supaya umat-umat Tuhan itu mereka boleh hidup lebih dekat kepada Yesus. Dan yang berikut, bahwa seperti pada hari Sabat penciptaan, di mana tanah Kanaan adalah kerangka yang memungkinkan akan hubungan yang erat dengan penebus mereka dan menikmati akan kebaikan daripada Allah itu sendiri. Saudara-saudaraku, jadi Allah sangat mengasihi akan bangsa Israel, sehingga Allah telah menjanjikan itu melalui Abraham sendiri. Nah, saudara-saudaraku, bila mana kita membaca di dalam Ulangan pasal ke-12 ayat 1 sampai ayat 14, di mana Tuhan memberitahu akan orang-orang bahwa tujuan mereka akan memasuki akan perhentian tidak hanya untuk memasuki akan negeri itu saja, tetapi untuk membersihkan negeri itu dari apa? Dari penyembahan berhala. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus, kadang Tuhan mempunyai maksud yang indah, kita dapat pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tujuannya supaya kita dapat mendekatkan akan diri kita, atau lebih fokus untuk menyembah kepada Allah yang hidup. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan akan menunjukkan kepada mereka umat pilihannya, tempat di mana dia akan tinggal di antara mereka. Jadi tanah sebagai tempat
peristirahatan maksudnya di sini bahwa supaya Tuhan tinggal bersama-sama dengan mereka. Dan bangsa itu lebih dekat kepada hadirat daripada Allah. Saudara-saudaraku, ada dua hal apakah yang diperingati oleh peristirahatan Sabat dan bagaimana hubungannya. Bila mana kita membaca di dalam Keluaran pasal 20 ayat 1, Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai ayat 11, dan Ulangan pasal 5 ayat 12 dan ayat sampai ayat yang ke-13. Ada dua hal. Yang pertama, Tuhan menghubungkan hari Sabat penciptaan dengan pembebasan dari Mesir. Dia menginstruksikan Israel untuk menjalankan akan Sabat sebagai peringatan penciptaan dan sebagai peringatan akan penebusan mereka dari Mesir. Dan yang terakhir atau yang kedua, penciptaan dan penebusan keduanya diabadikan dalam perintah Sabat. Karena kita tidak dapat menciptakan akan diri kita sendiri, dan atau kita tidak dapat menebus akan diri kita sendiri. Jadi kita tidak dapat menyelamatkan akan diri kita sendiri. Kita juga tidak dapat menebus akan diri sendiri. Yang dapat menyelamatkan dan menebus kita hanya Allah sebagai pencipta langit dan bumi. Penciptaan dan penebusan adalah pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan kita. Dan dengan beristirahat, kita mengakui ketergantungan kita kepada Dia. Bila mana kita beristirahat pada hari Sabat, maka kita dapat menggantungkan akan hidup kita kepada Allah sebagai pencipta langit dan bumi. Saudara-saudaraku, oleh sebab itu, memelihara akan hari Sabat adalah ekspresi keselamatan yang kuat hanya oleh iman kita kepada Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, biarlah pelajaran sekolah Sabat pada sore hari ini, pada hari Minggu ini, dapat menolong kita supaya kita selalu datang kepada Yesus dan menikmati akan hubungan yang erat dengan Yesus, sehingga hidup kita akan semakin setia dan semakin menyembah kepada Allah pencipta langit dan bumi. Biarlah firman Tuhan ini dapat memberkati saudara dan saya yang menyaksikan pada sore hari ini. Tuhan memberkati, kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih oleh sebab firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat di sore hari ini dapat menolong kami bahwa Tuhan mempunyai rencana, tujuan yang indah, memberikan akan janji kepada Abraham untuk menuntun akan bangsa Israel keluar daripada tanah perbudakan atau dari Mesir ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Oh Tuhan, biarlah kami sebagai umat-umat Tuhan dapat memaknai akan pelajaran ini. Dengan demikian, kami boleh memiliki akan hubungan yang semakin erat dengan Yesus, sehingga kami akan semakin diberkati, semakin setia, dan semakin meninggikan akan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami. Memberkati semua umat-umat Tuhan yang menyaksikan akan tayangan ini. Biarlah kami boleh diberkati dan tetap setia dan lebih setia lagi kepada Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.